Halo bro. Oh iya, tenang, besok ya. Influencer itu butuh SDM yang tinggi. Nah, sebesar apapun, sebanyak apapun followersnya, kalau influencer itu SDM rendah malah akan jadi musibah. Sama seperti Willy Salim yang niatnya masak besar di Palembang ya, masak rendang, tapi berujung dianggap sebagai pelecehan terhadap warga Palembang. Begitupun juga Mumtaz Halilintar ini karena kebodohannya ya, karena kerendahan SDM-nya, ia mengira bahwa konten itu nantinya akan menjadi edukasi atau akan menjadi tontonan yang menarik, mendapatkan banyak perhatian, banyak views, padahal sebenarnya orang-orang yang melihat itu malah sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga YouTuber yang jargonnya Asyap gitu ya, atau dikenal dengan sebutan Gen Halilintar, ini lagi jadi perbincangan di sosial media. Salah satu keluarga dari Gen Halilintar, atau lebih tepatnya adik dari Atta Halilintar, entah adik yang keberapa saya nggak paham karena saya nggak ngikuti tentang mereka ya. Yang jelas ini katanya adik dari Atta Halilintar yang bernama Mumtaz Halilintar mempermainkan gerakan sholat di tempat nge-gym. Ya, coba kita lihat nih videonya. Ya, itu kelihatan banget sih. Yang dipermainkan atau yang diperagakan ini adalah gerakan sholat ya. Terlihat seperti gerakan sholat. Nah, ini juga kelihatan sekali ini adalah duduk tahiyat gitu ya. Digoyang-goyangin gitu telunjuknya. Tuh. Kita putarkan sekali lagi ya, tanpa saya skip. Influencer itu butuh SDM yang tinggi. Nah, sebesar apapun, sebanyak apapun followersnya, kalau influencer itu SDM rendah malah akan jadi musibah. Sama seperti Willy Salim yang niatnya masak besar di Palembang ya, masak rendang, tapi berujung dianggap sebagai pelecehan terhadap warga Palembang. Begitupun juga Mumtaz Halilintar ini karena kebodohannya ya, karena kerendahan SDM-nya, ia mengira bahwa konten itu nantinya akan menjadi edukasi atau akan menjadi tontonan yang menarik, mendapatkan banyak perhatian, banyak views, padahal sebenarnya orang-orang yang melihat itu malah sakit hati karena menganggap sholat dihinakan seperti itu. Saking bodohnya ya, maaf nih ya, saya harus belak-belakan ngomong, ini masalah sholat bukan main-main ya. Saking bodohnya Mumtaz Halilintar sekedar menganalisa apakah perbuatannya itu penistaan agama atau bukan, nggak bisa dia. Saking rendahnya SDM-nya. Jadi otaknya tuh nggak nyampe ke situ. Yang dia pikirkan ini lucu, ini akan menghibur. Padahal justru malah menjadi kontroversi, dianggap sebagai penistaan agama karena mempermainkan gerakan sholat. Dan Gen Halilintar ini bukan satu kali membuat kontroversi tentang gerakan sholat, tentang mempermain-mainkan sholat. Atta Halilintar itu dulu tahun 2019 ya kalau nggak salah, itu pernah dilaporkan karena diduga menistakan agama Islam akibat dari kontennya yang dianggap mempermain-mainkan sholat. Ini videonya, coba kita lihat ya, ini video lama. Rapatkan sapnya ya. Rapatkan sapnya katanya. Nah, terus diinjek kakinya. Ini apa maksudnya? Diinjek kakinya seperti ini. Tuh. Bismillah. A few moments later. Alhamdulillah. Surah Al-Fatihah dibuat-buat seperti itu. Rabbil alamin. Ar
mainan ya, sholat ini dibuat konten gitu. 2 hours later. Jadi ini mereka memparodikan sholat. Ini katanya sholat lama gitu ya. Oke, saya percepat aja ke bagian yang ini. Kita lihat ini. Ya intinya mereka memparodikan tentang sholat gitulah. Dan di sini yang paling parah nih, coba lihat ya. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر Dia duluan dah. Dia biarin ngomong sendiri kan. Mama dia ngomong. Cepat aja ya. Halo bro. Oh iya tenang, besok ya. Gua ikut besok. Oh bro, ikut besok. Jam 6 ya bro, besok. Oke, saya lagi sholat tarawih. Oh iya. Jadi memang udah lama ya, sejak tahun 2019 yang lalu keluarga Halilintar ini viral karena dianggap menistakan agama Islam, mempermainkan sholat. Dan sekarang kembali lagi terulang. Seandainya dulu 2019 yang lalu Atta Halilintar dihukum dengan setegas-tegasnya, mungkin adiknya nggak akan ngulangi lagi seperti yang sekarang. Karena dulu nggak dihukum ya nggak ada efek jera. Memang ya di negara kita jangan berharap hukum lah. Apalagi yang dihukum itu adalah orang kaya yang nggak mungkin. Padahal kalau pakai hukum Islam, waduh, udah habis lah itu ya. Di antara pembatal keislaman yang umumnya ulama tidak berbeda pandangan, yaitu salah satunya mencandakan agama. Tentang pembatal keislaman, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya yang kita bahas hari ini. Orang yang mengolok-olok, yang menjadikan Al-Quran atau nama Allah atau hadis Nabi SAW sebagai bahan candaan, bahan tertawaan. Walaupun dia hanya bergurau, tidak serius. Kalau dia serius tentu lebih parah. Dan dalam bentuk apapun. Jadi jelas ya, dosa mencandakan bagian dari agama Islam, baik itu hadis, Al-Quran, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu bagian-bagian sakral dari agama Islam, jika dicandakan, diolok-olok dalam bentuk apapun, maka masuk dalam dosa pembatal keislaman. Kalau pelakunya Muslim, maka Islamnya batal. Dan wajib bagi pemerintah memberi hukuman mati kepadanya. Disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau pelakunya kafir, juga dihukum mati. Kalau pelakunya di negeri lain, kaum muslimin harus memerangi orang itu. Kalau negaranya membela, kaum muslimin memerangi negaranya. Ini ketentuan dalam Islam. Dan inilah diantara kemuliaan umat Islam. Namun sekali lagi, melakukan tindakan-tindakan fisik itu adalah hak pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan keputusan, kita disuruh berjihad, barulah kita berjihad. Tugas kita adalah menyampaikan, membantah, mengingatkan, dan menasihati kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam dosa tersebut. Oh, betapa tegasnya kalau pakai hukum agama Islam. Tapi kalau di Indonesia jangankan pakai hukum agama Islam, hukum negara kita aja nggak dipakai ya kan? Udahlah, jangan berharap hukum di negara kita. Ya sudah, cukup jadikan ini pembelajaran, kita edukasikan, jangan main-main dengan candaan terhadap ibadah-ibadah dalam agama Islam, karena itu bisa berujung kekafiran. Dan influencer SDM rendah itu 1000 kali lipat lebih bahaya daripada orang-orang biasa yang SDM rendah. Ya, orang-orang biasa yang bukan influencer gitu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.